Agus mau lakukan perlawanan lagi dengan Denny Sumargo. Duit donasi sudah disumbangkan ke NTT. Densu sampai bilang ini kuasa hukumnya panik. Agus, aduh nih orangnya makin hari kok makin ngelunjak gitu loh. Gimana ya, ada orang yang sudah ditolong tapi dia tidak tahu tentang arti pertolongan orang tersebut gitu loh. Bagaimana menggiring opini orang untuk bisa menghujat orang yang memberikan bantuan untuk dia. Menolong loh dari kesusahan loh. Kenapa malah melaporkan lagi? Udah gitu katanya nggak butuh duitnya. Ya udah, akhirnya dibuatkanlah petisi oleh para netizen yang menyumbang. Nah loh, akhirnya kamu nggak dapet apa-apa kan? Aduh, Agus. Jadi orang itu sederhana aja lah, ya dong. Dalam keadaan kita sakit, memang sih secara psikologis kalau orang sakit itu mudah tersinggung, mudah atau sensitif sekali perasaannya. Namun gini, jangan mendahulukan perasaan dibandingkan otak. Harusnya berpikir secara logis dan terbuka. Karena bagaimanapun juga kita butuh support dari semua orang yang mendukung kita. Kalau kita mengedepankan perasaan, yang ada cuma sedih, sakit hati, pilu, dan rasa terintimidasi. Coba berpikirlah secara terbuka. Kita ini butuh loh orang-orang di luar sana, termasuk uang untuk pengobatan mata kamu. Kalian sudah nonton belum podcastnya Om Denny Sumargo dengan Novi tentang uang 1,3 miliar dari donatur yang harusnya buat Agus berobat. Sekarang udah dialihkan dananya kemana? Ke NTT untuk korban bencana atau untuk keperluan yang lainnya. Sekarang yang rugi siapa? Halo kan Gus. Memang duit itu buat lo. Tapi lu juga tuh diri lah Gus. Lagian lu ngapain mampir ke rumah sakit pengacara terbodoh di Indonesia itu? Yang harusnya di awalnya baik saja. Enggak nyam. Sekarang nyam kan? Dan itu masih kulit lo. Iya memang duit lo pengobatan bukan lain. Tapi yang lebih diuntungkan di sini siapa? Wow Gus. Karena utangnya semuanya udah lunas. Lu yang pusing sekarang. Gua sih salut sama keberanian Bang Denny Sumargo. Akhirnya uang donasi sudah dibawa ke NTT untuk korban bencana alam untuk Agus. Densu berpesan akan memasukkan deposit sejumlah uang ke salah satu rumah sakit. Densu mempersilahkan tim Agus mengajukan tuntutan ke pengadilan. Jika Agus menang, Densu yang akan menyiapkan 1,3 M untuk Agus. Utuh loh, ya. Artinya Densu hanya bertanggung jawab pada pengobatan. Jika ingin 1,3 miliar, maka harus lewat pengadilan. Tuh, babak baru nih kayaknya. Setuju sih kalau gue bilang Bang Den. Mantap Bang Den. Lanjutkan apa yang menjadi kebenaran. Ya kan? Nggak perlu dibantu si Agus, karena si Agus sudah mengklaim dirinya bahwa dia tidak butuh uang tersebut. Itu udah menjadi kekuatan dan dasar hukum. Rasa saya sih ya, yang orang yang nggak ngerti hukum. Mantap Bang Den. Lanjutkan. Gimana netizen? Setuju nggak sama pernyataan dari Bang Densu tersebut? Kalau setuju komentar. Denny Sumargo kembali menjadi pusat perhatian publik setelah ia memberikan tanggapan tegas terkait polemik uang donasi yang sebelumnya diperuntukkan bagi Agus Salim. Dalam live yang diunggah ulang oleh kanal YouTube Time to Update, Denny menjelaskan bahwa seluruh kendala yang sempat muncul sudah berhasil diselesaikan. Densu kini fokus memastikan dana tersebut disalurkan kepada korban bencana alam di NTT, sesuai kesepakatan dengan Gary Julian, Pratiwi Novianti, dan para donatur. Dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Intense Investigasi, Denny Sumargo menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan media. Ketika ditanya soal kemungkinan audit pengeluaran di NTT, ia menegaskan kesiapannya. Udah siap, nanti Gary akan kasih dan saya udah bilang sama Gary dari pihak yayasan.
Jangan ada kecurangan, Ger. Karena kalau ada kecurangan saya nggak akan bantu, karena saya orang lurus dan Gary juga lurus. Jangan Gary belok-belok supaya Gary keluar dari masalah ini dengan baik. Karena Gary juga punya keluarga, tegas Denny. Pernyataan ini menandakan Denny Sumargo tidak main-main dalam memastikan transparansi penggunaan dana. Ia juga berpesan kepada Gary Julian untuk menjaga integritasnya selama proses ini berlangsung. Namun, polemik tidak berhenti di situ saja. Sejumlah pihak termasuk Irjen Pol yang sempat kecewa karena dana tersebut dialihkan ke NTT. Meskipun masih dalam sengketa hukum, juga ikut disorot. Menanggapi hal ini, Denny Sumargo memberikan pesan yang menenangkan. Jangan kecewa-kecewa ya, semua pihak jangan kecewa-kecewa. Cukuplah istirahat, sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosi, saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus, tapi sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut. Istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu, ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini. Ujar Denny Sumargo. Ucapan Denny Sumargo ini menunjukkan upayanya untuk meredakan konflik yang terus memanas. Ia menyarankan semua pihak yang terlibat untuk lebih fokus pada keluarga dan menghindari perselisihan yang tidak produktif. Sementara itu, isu mengenai Agus Salim yang disebut-sebut ingin melakukan perlawanan kembali menjadi perbincangan. Namun Denny tampak tak terlalu khawatir. Baginya, yang terpenting adalah memastikan dana yang ada benar-benar disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Keputusan Denny Sumargo untuk melibatkan diri secara langsung dalam pengawasan donasi ke NTT menunjukkan dedikasinya terhadap transparansi dan integritas. Dalam proses ini, ia juga didukung oleh Pratiwi Novianti dan Gary Julian yang berperan besar dalam membantu menyelesaikan polemik ini. Meskipun perjalanan menyelesaikan sengketa ini tidak mudah, Denny terus menjaga sikap tenang dan optimis. Pesan-pesannya kepada pihak-pihak yang masih emosional menjadi pengingat bahwa konflik hanya akan memperburuk keadaan. Sementara fokus pada solusi adalah langkah terbaik. Publik pun kini menantikan langkah selanjutnya dari Denny Sumargo dan bagaimana ia menyelesaikan isu ini sepenuhnya. Seperti yang ia tegaskan, sudah jangan ribut-ribut, istirahat. Kalimat ini mencerminkan keinginannya untuk menuntaskan masalah dengan damai tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Denny Sumargo menyerahkan donasi Agus Salim senilai 1,7 miliar rupiah untuk korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kamis 9 Januari 2025. Bantuan sembako dan kebutuhan lain itu diangkut dengan 20 truk. Momen menyerahkan bantuan bencana itu diunggah melalui Instagram @sumargodenny. Warga dari anak-anak hingga dewasa menyambut dengan antusias dan bahagia kedatangan sang aktor, presenter, atlet, dan kreator konten Indonesia itu. Apa kabar semuanya? Haus, banyak air minum, kata Denny kepada para pengungsi seperti dilihat dalam video.